Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Semarang. Pagi hari ini 14 Agustus 2022, saya Sylvia Sore akan menemani Anda dalam Lintas Semarang Pagi. Ada yang spesial hari ini ya, tapi yang spesial kita nanti dulu. Kita akan hadirkan informasi dan mengaji belajar bersama Kang Solihul Hadi pagi hari ini. Mau wakaf uang saja, kita tanyakan ya, seberapakah uang yang harus kita keluarkan untuk wakaf, harus rutin atau gimana, atau bagaimana sebenarnya. Nah, kita tanyakan kepada Kang Solihul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sylvia. Kabar baik, sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat, semangat pagi hari ini. Pasti. Kang, wakaf itu kan biasanya dalam bentuk tanah ya, atau mungkin dibangunkan masjid, atau wakaf-wakaf lainnya. Maksudnya dalam bentuk uang ini gimana nih Kang? Silahkan, apakah itu tidak sedekah Kang? Ya, oke. Kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Allahumma shalli ala Muhammadil Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qala aidan fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang saya cintai para pendengar radio RRI Pro 1 Semarang dimanapun Anda berada, dan juga kepada kru yang bertugas yang sampai saat ini masih tetap semangat untuk menemani kita dalam kajian Semarang Pagi, Lintas Semarang Pagi, religi di setiap hari Ahad. Khususnya Mbak Sylvia yang selalu dengan sabar ya bangunkan kita semua. Ya Mbak Sylvia, bahagia. Sehat terus ya Mbak? Silahkan. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan membahas tentang wakaf. Kalau mau wakaf uang aja daripada nggak punya uang gitu. Loh, nggak punya uang kok malah wakaf uang ya. Begini. Jadi dulu itu ada sahabat yang tidak punya uang. Lalu sahabat itu tidak punya uang, maksudnya bukan berarti nggak punya uang sama sekali, maksudnya tidak punya harta. Dan sahabat itu kemudian disarankan oleh Rasulullah untuk melakukan sedekah. Kenapa melakukan sedekah? Karena tidak ada yang bisa diwakafkan. Sementara harta wakaf itu kan banyak. Jadi harta wakaf itu banyak seperti tanah, kemudian bangunan atau gedung. Kemudian kalau berupa barang itu barang yang memang nilainya itu tinggi, besar gitu. Jadi nilainya besar sehingga tidak semua orang itu bisa membuat, atau tidak semua orang bisa melaksanakan wakaf. Jadi kalau wakaf itu dibagi menjadi dua sebetulnya, yaitu wakaf harta benda maupun wakaf yang non harta. Jadi yang tak bergerak gitu. Non harta ya mestinya yang tidak terlihat. Contohnya wakaf ilmu, wakaf kegiatan dan seterusnya. Tetapi ada orang yang mengatakan gini, mewakafkan diri sendiri gitu, mewakafkan diri sendiri untuk kegiatan ini. Artinya kalau ada kegiatan ini, saya tidak akan meninggalkannya karena saya sudah niat untuk mewakafkan diri. Lah yang wakaf barang itu adalah salah satunya adalah wakaf harta benda yang nilainya itu bisa diukur dengan rupiah dengan nilai tinggi. Misalkan kayak sound system masjid itu wakaf itu harganya sound system kan murah ya, mahal ya. Kok murah mahal ya. Jadi ada yang kisaran sampai ratusan juta. Bahkan sampai 600 juta juga ada. Tapi yang sound system masjid yang biasa ampli itu kan paling ya 1 juta, 5 juta, tidak masalah. Yang penting itu memang tujuannya diwakafkan untuk masjid ataupun mushola atau majelis taklim. Tapi kalau wakaf tanah, jelas itu ada aturan-aturannya. Salah satunya itu wakaf tanah itu adalah dengan sudah mendaftarkan tanah itu ke KUA untuk dijadikan sebagai tanah atau sertifikat wakaf tanah ya. Jadi tidak bisa dibuat atau dijual beli lagi, itu nggak bisa. Karena tanahnya itu sudah
bersertifikat wakaf. Adanya dokumen-dokumen yang diperlukan kalau misalkan tanah-tanah itu. Seperti akta ikrar wakaf, itu kan harus ada di setiap tanah yang mau diwakafkan. Lah, akta ikrar wakaf itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Ya, salah satunya adalah orang yang mewakafkan itu harus melampirkan tulisan tangan dia atau ucapan dia yang kemudian ditulis dan disebutkan bahwa tanah ini sudah saya wakafkan untuk apa. Kalau untuk umum ya untuk umum dan seterusnya. Kan itu berat tanah kan. Tanah kan sekarang mahal. Kalau saya lihat itu di harga tanah di Kota Semarang, terutama di Jalan Gajah Raya, itu mahal sekali itu. Tanah di situ 1 meternya itu bisa sampai 4 juta. Ya, di Jalan Raya itu, Gajah Raya itu. Tapi kalau di kampung-kampung kita yang ada di sekitar sini ya, itu di daerah Kecamatan Geno, Kecamatan Pedurungan yang pojok-pojok begitu, yang mepet dengan Demak, itu 1 meternya tuh sudah harganya tuh sekitar 1.400.000, 1.500.000. Ya lumayan tinggi. Di Semarang itu memang sudah lumayan tinggi harganya. Dan terutama bagi orang-orang milenial, kaum milenial, ini tidak mungkin bisa mewakafkan tanah dengan jumlah besar. Misalnya, saya punya kapling, kemudian seusia saya orang-orang di sana itu mau mewakafkan tanah, itu agak berat. Karena tanah itu harganya sudah mahal, kadang belinya pun juga nyicil. Diwakafkan agak berat. Kenapa? Kalau saya punya rumah aja belum, masuk mewakaf tanah. Ya udahlah, saya tak kontrak aja, tapi saya mau wakaf tanah enggak apa-apa. Kalau ada yang begitu. Tapi kan logikanya kita itu enggak ada yang sampai seperti itu. Pasti tetap mengutamakan dirinya untuk bisa beli rumah dulu, untuk bisa bangun rumah dulu. Jadi tanahnya dibangun untuk keperluan keluarganya, pribadinya. Nah, sekarang kalau melihat kondisi fenomena seperti itu kan setiap orang tidak bisa mewakafkan tanah, tidak bisa mewakafkan lah gitu, tidak bisa wakaf itu. Ada yang jawab, bisa, saya bisa wakaf Quran. Gitu. Oh boleh silakan. Wakaf Quran itu minimal Al-Quran harga ya 50 ribuan, 70 ribu itu ada di pasar, di toko buku itu. Silahkan beli 1-2 itu ditulisi wakaf, disampaikan kepada nazir, lalu ini loh Pak, saya udah wakaf, itu sah, hukumnya wakaf. Dan itu jangan diambil lagi karena itu sudah menjadi wakaf. Kemudian kalau misalnya Al-Quran kan sudah banyak Pak, di masjid-masjid sudah ada, masjid-masjid sudah ada Quran banyak, kemudian saya harus wakaf apa? Wakaf perlengkapan sholat. Jadi bukan hanya pas ijab kabul saja peralatan sholat. Jadi pas waktu wakaf pun boleh, kita beli mukna, kemudian beli sarung. Sarung ada berapa? Misalnya sarungnya beli 10. Nah, terus kemudian muknanya beli 10. Saya taruh di masjid itu. Bilang sama nazirnya, bilang sama takmirnya, dan jelas mengatakan bahwa ini saya wakafkan. Kenapa? Karena wakaf itu butuh akta ikrar wakaf. Butuh ikrar. Minimal menyampaikan. Ini saya wakafkan. Ada tembungnya ngoten niku. Ada tembungnya apa namanya? Ada ucapan. Jadi jangan asal ditaruh tinggal pergi. Itu nanti hukumnya itu sedekah, bukan wakaf lagi. Jadi wakaf itu harus tatap-tatapan dengan nazir, kemudian menyampaikan apa adanya, Pak, mohon maaf, ini saya datang ke sini untuk silaturahim. Yang kedua, menyerahkan barang ini untuk menjadi barang yang wakaf. Begitu. Nah, terus kemudian itu kan barang kan harus masuk jenengan datang ke masjid bawa Quran 1, bawa mukena 1, bilang begitu kan kayaknya kok ending gitu loh ya. Wah, wakaf kok cuma 1 tok ya. Loh, kamu ambil Quran dari mana Mas? Nah, ditanya. Ini saya beli Pak, mau wakaf Quran. Berapa Qurannya? 1. Oh yaudah. Kan dewas apa ya? Sudah memanggil nazir, takmir, tapi yang diwakafkan hanya Al-Quran 1, kemudian mukena 1. Ini kan juga rada walaupun kan sementing kan semampunya Pak. Iya. Tapi kan merepotkan orang banyak kan juga kasihan. Nah, sekarang ada solusi yang lebih mudah, yaitu wakaf uang saja gitu. Wakaf uang itu bagaimana tahu nggak? Wakaf uang itu kan nilainya ringan. Jadi ada yang memperbolehkan sampai minimal 10.000, ada yang minimal 50.000 Mbak. Lah itu uangnya terus piye? Apakah dicemplungkan di kotak? Tidak, jangan dicemplungkan di kotak amal. Masjid musola itu kan punya kotak infak itu. Jangan ditaruh di situ, itu bukan wakaf, itu infak. Jadi kan ada istilah infak, ada wakaf, ada zakat yang masuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekah itu kan punya kata lain namanya infak, kemudian zakat, yang ketiga adalah wakaf. Lah di antara 3 itu semuanya hukumnya sunnah kecuali zakat. Kalau zakat pasti wajib. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu wajib. Tapi kalau infak itu sunnah, kadang dilakukan kadang tidak. Infak. Kemudian kalau wakaf pun juga sama hukumnya sunnah. Jadi kalau semua wajib wakaf, semua wajib kaya, semua wajib mengeluarkan uangnya,
Islam kok berat gitu. Tapi tidak begitu. Islam tidak memperberat hamba umatnya, sehingga tidak mewajibkan yang namanya wakaf. Lah terus kalau wakaf uang itu gimana? Bayar uang kontan 50.000 minimal atau 10.000 disampaikan kepada nazir, menyampaikannya begini, ini saya wakaf uang. Nah, persoalannya wakaf uang itu tidak semua nazir bisa menerima, belum bisa menerima. Ini masalahnya. Tapi kan sekarang kita dibantu oleh platform digital. Platform digital itu adalah platform layanan informasi dan layanan wakaf yang melalui internet, melalui aplikasi, yang dalam hal ini itu sudah ada yang bertanggung jawab di dalam lembaga-lembaga wakaf ataupun zakat yang sudah terkenal di Indonesia. Banyak, nanti bisa dicari, ada DD misalkan. Terus kemudian DD itu apa? Dompet itu apa itu. Terus kemudian ada juga pasifamal.com.co.id. Kemudian ada macam-macam, ada banyak. Itu silahkan dipilih. Tapi harus selektif ya Pak Ustadz. Iya, harus selektif dan itu harus mempunyai surat izin. Jadi kan karena wakaf uang itu kan agak ribet ya. Kenapa kok ribet? Kalau nazirnya itu adalah perseorangan, ini uang itu pasti bolong gitu. Maksudnya gini, kalau ada orang datang wakaf uang ya Pak, ini uangnya saya kasihkan dengan, ya hilang itu uangnya. Pasti akan dipakai untuk beli yang lain atau untuk membelikan barang yang diwakafkan. Karena apa? Karena masyarakat belum paham yang namanya wakaf uang. Itu gini, wakaf uang itu kan orang membayar kepada nazir, tujuannya adalah untuk dibayarkan, untuk dijadikan sebagai wakaf, harta wakaf. Dan ini uang yang sudah saya bayarkan ke nazir itu tidak boleh kurang. Misalnya 50.000 jangan sampai dikurangi jumlahnya. Jadi kapanpun jumlah tetap 50.000 Mbak. Nah ini gimana kan? Nah susah kan? Nah nazir itu tidak boleh nazir sembarangan. Nazir itu yang diserahkan oleh kita, yaitu wakaf uang itu adalah nazir yang sudah punya lisensi PWI, nazir yang sudah mendapatkan lisensi Badan Wakaf Indonesia. Dan itu biasanya nazir itu adalah lembaga, sebuah lembaga besar, misalkan pondok pesantren, misalkan Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia itu yang mengkoordinasikan masjid-masjid di Indonesia ya. Kalau di tingkat pusat ketuanya Pak Yusuf Kala. Tapi kalau misalkan di bawah sini ada Pak Kota Semarang itu ada Pak Fuad, ya, Insinyur Ahmad Fuad, itu beliau ketua DMI Kota Semarang. Dan kalau di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi ketua DMI-nya adalah Profesor Dr. Ainur Rafiq. Ya. Pak Rafiq itulah. Terus kemudian mereka ini bisa membuat nazir. Jadi nazir wakaf uang Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah misalnya. Ini menerima wakaf uang. Nah, biasanya nazir-nazir yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi nazir wakaf uang itu menggandeng bank syariah. Nanti bank syariah itu disebut dengan LKS PWU. LKS PWU itu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi LKS PWU inilah yang nanti akan mengelola uang kita yang sudah diwakafkan. Karena prinsip wakaf itu kan barang atau apa yang diwakafkan itu tidak boleh kurang. Jadi uang yang kita berikan misalkan 50.000 minimal itu tidak boleh kurang. Jadi itu utuh, kemudian dioperasikan, bukan dioperasionalkan ya, diusahakan oleh LKS PWU, yaitu bank syariah yang ditunjuk untuk menggerakkan uang itu menjadi sebuah mesin penghasil uang lagi yang itu. Kan bank kan punya cara seperti itu. Nah terus kemudian hasil dari uang itu yang sudah diwakafkan itu bisa digunakan untuk kegiatan kebaikan, kemaslahatan umat, seperti membangun masjid taklim, membangun madrasah, sekolah, pondok pesantren, atau memberikan pinjaman non bunga kepada jamaahnya yang membutuhkan. Tapi itu diambilkan bukan dari uang wakaf, tapi hasil dari uang wakaf. Jadi uang wakafnya itu utuh, uang wakaf saya tadi 50.000 utuh, uangnya Mbak Sylvia utuh, uangnya siapa saja yang masuk ke situ sampai jumlahnya berapa juta, berapa miliar itu masih tetap utuh, tidak boleh kurang. Lah, di situ nanti akan digerakkan oleh Bank Syariah LKS PWU yang punya wewenang itu untuk menggerakkan uangnya, kemudian semacam digerakkan menjadi sebuah deposito syariah. Lalu hasil dari deposito itulah yang kemudian dipakai untuk wakaf, gitu. Untuk pergerakan wakaf kegiatan. Jadi misalkan untuk bayar alat-alat ini misalkan yang nanti digunakan sebagai barang yang diwakafkan dan seterusnya. Tetapi wakaf uangnya tadi utuh, sampai kapanpun masih utuh.
sampai 10 tahun, 15 tahun, sampai saya udah wafat misalkan ya wakaf. Jadi uang itu masih tetap utuh. Dan masing-masing LKSPU itu memberikan sertifikat akta ikrar wakaf juga. Memberikan sertifikat wakaf, memberikan akta ikrar wakaf juga. Dan itu terbentuk surat elektronik yang nanti akan diberikan kepada para wakif-wakifnya. Dan itu kita kemarin sudah mencoba. Ternyata ada namanya sertifikat wakafnya. Jadi sertifikat wakaf uang. Kemudian yang kedua sertifikat akta ikrar wakaf. Jadi ada 2 sertifikat wakafnya sama akta ikrar wakafnya. Dan kalau uangnya jumlahnya sedikit, maksudnya infaknya wakafnya hanya 50.000, maka dia mendapatkan sertifikatnya itu tulisannya, ya, akta ikrar wakafnya itu berkelompok ya, ada 10 orang yang dituliskan bersama. Jadi misalkan Soliwati, Mbak Sylvia itu ada semua nama-nama itu satu baris, itu jumlahnya 10 orang. Dan nanti setiap orang itu mempunyai satu kopian elektroniknya itu tadi yang diberikan lewat surat elektronik. Tapi kalau wakaf yang minimal 1 juta, kemudian 5 juta itu uangnya juga masih tetap utuh untuk wakaf. Itu nanti sertifikatnya atau akta ikrar wakafnya itu perseorangan. Jadi misalkan Mbak Sylvia wakaf 1 juta, nanti tulisannya wakaf uang Sylvia, siapa namanya lengkapnya gitu. Terus kemudian ada nominal jumlah uangnya. Dan hanya Mbak Sylvia, bukan yang lain nggak dicantumkan lagi. Nah, kemudian di situ pun juga uangnya akan aman, tidak pernah hilang. Kenapa? Karena kewajiban nazir itu menyimpan dan menggunakan uang itu untuk usaha, bukan untuk dikurangi. Karena kan kalau wakaf, uang itu kalau misalkan dikurangi berarti batal wakafnya. Karena wakaf itu artinya berhenti. Jadi uang tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah ini reportnya di sini. Jadi kadang-kadang orang sulit membedakan. Loh, bagaimana kalau saya memberikan uang kepada masjid, kemudian saya bilang ini wakaf, lalu masjid menggerakkan uang itu untuk kegiatan itu bukan wakaf uang namanya, tapi itu wakaf melalui uang. Jadi ada perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu yang kita bahas di sini temanya adalah kalau mau wakaf uang aja itu karena wakaf uang itu bisa digunakan atau bisa dilakukan oleh setiap orang milenial, mahasiswa, kemudian menengah ke bawah ekonominya yang nggak pernah bisa ngumpulin uang untuk beli tanah, ya mau tanah aja nggak punya, masuk mau wakaf tanah, ya udah yang punya kamu apa? Banyaknya adalah uang Pak, uangnya cuma 500.000 Pak, yang ada yaudah infakkan 100.000 aja atau 50.000 aja bisa, dan itu selamanya buat kamu, artinya tidak akan hilang karena wakaf uang itu nggak akan pernah dikurangi oleh nazirnya. Berbeda kalau misalkan kita sowan ke masjid, bilang sama nazir masjidnya atau takmirnya, Pak Takmir saya mau tanya sama nazirnya. Nazirnya masjidnya mana? Ini. Yaudah saya tak wakaf uang Pak. Ini. Monggo uang ini digerakkan untuk fungsinya untuk apa tersanjanya. Itu bukan wakaf uang ya. Itu adalah bisa dikatakan itu wakaf melalui uang atau sedekah biasa atau infak. Oke. Gitu kan nggak ada sertifikatnya. Yeah. Itu ya tadi perbedaannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan kita akan terima telepon Kang. Tapi kita rehat dulu ya Kang Prihadi ya. Dengar jangan kemana-mana, telepon selain saya buka 024 831 6686, WhatsApp-nya juga saya baca di 081 6666 886. Bagi seorang muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasul-Nya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi, kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar di kesempatan pagi hari ini ya, bersama Kang Solihul Hadi. 024 831 6686 saya buka untuk Anda. Sudah ada yang bergabung, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sylvia. Selamat pagi Pak Yarto, silahkan. Assalamualaikum. Selamat pagi Kang Saiful Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Iya, begini Pak. Sesuai dengan topik tadi masalah wakaf. Tadi saya menyatakan beberapa hal, yaitu kalau diwakafkan non hartanya ya, atau ilmu, barang,
Tapi sesuai dengan nadanya atau tertulis begini kan, semakin dini kita memahami hukum wakaf dan mulai hidup sesuai dengan hukum, maka kami semakin cepat kita keluar dari penderitaan kalau kita mau membaharapkan ke bidang religi itu sendiri. Bagi mohon pencerahannya Kang Ustaz. Wassalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan. Bagaimana kalau misal wakafnya dalam bentuk ilmu, Pak Ustaz? Ya. Kalau wakaf berupa ilmu, ya seperti buku yang kita tulis. Contoh misalkan saya mau nulis buku tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi saya menulis tentang sejarah Islam dari awal Rasulullah menyampaikan risalah, kemudian sampai kepada para khalifah atau pimpinan-pimpinan negara, termasuk dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian saya tulis, kemudian setelah saya rangkum sedemikian rupa menjadi sebuah buku, buku itu kemudian saya wakafkan. Itu namanya wakaf ilmu atau wakaf sebuah hak cipta atau karya yang kemudian hasil dari buku saya itu saya persembahkan untuk kegiatan agama. Karena apa? Karena saya sudah bilang ini wakaf saya. Maka hasil dari penjualan buku, kemudian totalnya royaltinya berapa, saya tidak bisa ngambil itu karena saya sudah mewakafkan kepada nazirnya gitu. Itu salah satu wakaf hak kekayaan intelektual namanya. Jadi HKI namanya, hak kekayaan intelektual. Ya. Kemudian ada juga yang tanpa materi. Jadi misalnya kosong melompong. Jadi saya itu nggak punya apa-apa, saya juga nggak punya tulisan, tapi saya bisanya ngajar ini. Saya tak memberikan ini ya kepada kegiatan yang ada di sini, semua akan saya ajar tapi nggak usah dibayar karena saya udah wakaf. Itu boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, itu namanya sedekah ilmu, bukan wakaf ya, karena wakaf itu kan bentuknya itu adalah selamanya. Jadi bentuknya itu, wujudnya itu ada selamanya, tidak akan ada yang terkurangi, ada yang hilang, tidak ada. Tapi kalau misalkan ilmu, kemudian saya menyampaikan ini, kan itu ada banyak istilah tuh. Orang selalu menyebutkan, saya wakaf ilmu saja, saya wakaf diri saya saja gitu kan. Jadi itu sebenarnya bukan wakaf, tapi itu hanya pengistilahan wakaf, bahwa dirinya itu memang hanya untuk kegiatan yang ada di situ, saya siap gitu. Saya harus standby, waktu saya hanya di sini. Saya tidak akan bergerak di sana gitu. Misalkan hari ini kok ada kegiatan di sini, saya pasti di sini. Kenapa? Saya sudah wakaf, berjanji saya di sini kan itu. Kan orangnya bisa kemana-mana itu. Kalau sebelum sakit kan susah lagi itu. Pas sakit itu nggak sedih wakaf lagi. Ada yang telepon, kita angkat dulu ya Kang ya. Iya. Oh, Pak Sylvia, yang saya tanyakan bukan buku, hukumnya. Oh, masih di sini Maaf, bukan buku, hukumnya masalah wakaf. Terima kasih. Hukumnya masalah wakaf. Wakaf ilmu Pak Yarto ya. Ya. Oke, baik. Silahkan Kang. Oh ya, jadi wakaf yang saya maksudkan itu memang hukumnya wakaf itu seperti itu, cuman perumpamaan dalam bentuk buku ya, perumpamaan dalam bentuk buku. Lah, seperti itu caranya wakaf. Misalkan wakaf diri, itu hukumnya gimana? Dari awal hukum wakaf itu adalah sunnah, gitu loh, sunnah. Jadi boleh tidak boleh saja kalau misalkan hak kekayaan intelektual kita kemudian kita serahkan, semua royalti, penghasilan apapun yang dihasilkan dari apa yang kita tulis itu tidak boleh saya ambil karena semuanya silahkan dikelola oleh nazir yang sudah menerima. Dan itu nanti ada akta ikrar wakaf juga. Karena ditandani gini, pokoknya setiap wakaf apapun itu kita harus minta akta ikrar wakafnya. Kita harus bikin itu, kemudian kita harus punya sertifikat wakafnya ataupun akta ikrar wakafnya. Nah, apapun wakafnya, termasuk wakaf uang itu juga ada sertifikat yang mengatur. Dan sertifikat itu dikeluarkan oleh LKSPWU yang sudah menerima uang kita. Yang mereka itu nanti bertugas untuk menggerakkan uang kita. Karena kan kita temanya adalah wakaf uang. Tapi kalau wakaf kekayaan intelektual tapi berupa tidak fisik ya, atau non fisik yang berupa apa itu? Ilmu gitu. Diri kita ya boleh-boleh saja. Tapi tadi sudah saya sampaikan kalau diri kita itu khawatirin pas loroh, pas sakit kan nggak jadi infak lagi. Itu hanya pengistilahan. Tepatnya adalah sedekah ilmu. Jadi bukan wakaf ilmu tapi sedekah ilmu. Lah yang wakaf ilmu itu ya seperti tadi yang kekayaan intelektual kita berikan kepada nazir yang nanti akan dikelola oleh dikelola oleh nazir. Hasilnya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masjid, tempat ibadah, kemudian
tempat pendidikan, kemudian beasiswa, itu kan bisa diambilkan dari uang wakaf tadi, begitu. Oke, itu ya Pak Yanto hukumnya ya. Oke, ada WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Prana Suwarji di Rembang. Oke, belum ternyata ya, baru mau bikin emoticon. Terima kasih. Gitu. Ada Pak Yanto juga yang sudah masuk. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau wakaf sudah pernah saya lakukan tapi tidak ditemukan oleh takmir dan juga pegawai masjid, gimana? Saya pernah memberikan alat sholat, tiba-tiba saya serahkan saja langsung ke masjid, saya tinggal begitu saja. Hukumnya gimana? Dari Pak Yanto ini, Kang, silakan. Itu namanya sedekah. Pasti sedekah. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan atau tidak ada ucapan ya pernyataan dari wakif yang disaksikan oleh nazir. Bentuknya apapun itu harus disaksikan. Karena ini saya wakaf Quran, saya wakaf sejadah untuk masjid ini Pak. Mohon dikelola. Udah itu aja cukup. Terus nanti saya terima Pak. Itu udah selesai. Tapi kalau nggak ada ya berarti kayak memberikan infak tanpa ngomong-ngomong, melebok di kotak infak nilai uang berapa begitu. Bagaimana sih? Kan sama-sama uang Pak. Misalnya 50.000 saya sedekahkan langsung, saya infakkan langsung di dalam kotak amal. Dengan 50.000 saya wakafkan, beda nggak? Beda, sangat beda. Bedanya apa? Kalau sedekah infak yang hanya dimasukkan ke dalam kotak amal dengan nilai yang sama, 50.000 dimasukkan kotak infak, 50.000 diwakafkan, itu berbeda. Manfaatnya berbeda. Kenapa saya katakan manfaatnya berbeda? Karena kalau infak 50.000 dimasukkan ke dalam kotak, itu nanti ketika uang itu digerakkan, langsung dibuat beli sesuatu, ya kan kalau misalkan infak kan boleh dibebaskan kepada seluruh pengelola masjid atau pengelola tempat ibadah atau pengelola masjid taklim, misalkan dipakai untuk beli ini, beli itu, bayar listrik, kan boleh-boleh saja, karena itu kan sifatnya umum. Hanya berhenti di situ. Pas kebetulan uang kita itu diambil bersama dengan uang yang lain pastinya, kemudian dibuat bayar listrik. Berarti sedekah jariah kita itu habis di listrik tersebut. Sampai pemakaian listrik itu selesainya jam hari apa, mungkin hanya 1 bulan kan. Ya berarti 1 bulan itu saja gitu. Ya, 1 bulan itu saja pahala kita. Tapi kalau wakaf itu walaupun sama-sama 50.000, uang itu kan selamanya. Sampai kita nggak ada lagi, sampai kita punya anak cucu, kemudian sampai keturunan kita yang ketujuh, itu uang yang sudah kita wakafkan, itu akan abadi di situ. Kenapa? Karena yang dikelola, karena uang kita kan dikelola, karena yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan wakaf tadi, itu adalah hasil yang sudah dilahirkan dari pengelolaan uang yang sudah kita wakafkan tadi. Karena uang wakaf kita nggak akan hilang. Terus kemudian ini contoh ya yang sudah masyhur, bahkan di mana-mana sudah dibuat konten ya, itu adalah hartanya dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau itu sampai sekarang hartanya itu mengalir. Kenapa? Karena ada wakaf uangnya. Jadi contoh begini, beliau mewakafkan sumur yang disewakan, dan sewa ternyata itu dibayar oleh pemerintah Saudi. Dan setelah dibayar, uangnya itu dikelola untuk kegiatan kemaslahatan umat ya, termasuk badan wakaf yang dibangun sebuah gedung di atas tanah beliau, tanahnya Sayyidina Utsman bin Affan yang menjadi hotel, namanya Hotel Ramada di Saudi Arabia. Dan itu bisa menghasilkan uang banyak. Uangnya itu untuk siapa? Bukannya itu disewakan. Berarti kan tidak wakaf. Bukan. Itu tetap wakaf. Tapi hasil pergerakannya itu ada yang dibuat untuk bayar karyawan, kemudian untuk mengelola gedung, kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang ada, memperbarui. Tapi kan ada hasil yang lain juga untuk kegiatan kemaslahatan. Dan uangnya yang ada di saldo daripada Sayyidina Utsman itu masih utuh dan selalu bertambah. Bahkan disinyalir itu jumlahnya sampai sekarang itu sampai jutaan triliun. Dan itu kan luar biasa, itu uang abadi gitu. Uang abadi. Dan itu hasilnya itu kan keuntungan-keuntungan itu yang kemudian ditasarufkan ke dalam kegiatan-kegiatan peribadahan, kegiatan sosial dan sebagainya. Nah itu yang saya maksud. Sama-sama 50.000 itu mau dipakai langsung habis apa selamanya? Kalau selamanya wakafkan dengan istilah wakaf uang. Tapi kalau misalnya langsung habis, ya udah masukkan ke kotak infak saja, langsung habis. Gitu. Yeah. Ada telepon lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Usman di Pemalang Selatan, Bu. Pak Usman di Pemalang, silahkan dengarkan Solihul Hadi. Ya. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini
Ini Pak, saya mau nanya, kalau wakaf sama syariah bagusan yang mana? Wakaf dengan apa? Dengan syariah. Syariah. Kalau syariah bagus yang mana kayak gitu? Paling baik mana gitu? Itu saja ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Usman di Pemalang. Pak Usman di Pemalang ya. Iya, silakan. Ada pertanyaan seperti itu, ini berarti harus dijelaskan pengertian sedekah juga ya. Jadi gini. Singkat-singkat ya Kang ya, karena waktunya terbatas. Silakan. Jadi wakaf sama jariah itu bagusan mana? Ya sama-sama bagus, karena wakaf itu jariah itu belum tentu wakaf. Jadi kan itu ada namanya sedekah. Sedekah jariah itu yang pertama adalah infak, yang kedua adalah wakaf. Jadi infak saja itu juga bisa menjadi jariah apabila dipakai untuk kegiatan kemaslahatan. Selama yang dijariahkan tadi, yang diinfakkan tadi itu masih tetap utuh, bisa dipakai untuk beberapa minggu, beberapa bulan dan seterusnya, atau beberapa tahun. Nah, yang wakaf ini juga sama jariah. Jadi wakaf itu kan tujuannya adalah amal jariah. Karena apa? Karena wakaf itu hartanya tetap utuh di situ, selamanya tetap utuh, tapi manfaatnya akan terus menerus. Dan yang dimaksud jariah kan di situ. Jadi antara jariah dan wakaf itu satu ya. Jadi jariah itu bisa berarti jenengan wakaf atau jenengan hanya infak. Tetapi saran saya ya, kalau melihat pengertiannya kemudian cara kerjanya, maka kalau ingin lama jariahnya itu ya wakaf saja. Jadi lama nanti jariahnya. Tapi kalau infak itu ya masa habisnya itu aja. Jadi kalau misalkan ini sudah habis hari ini ya jariahnya sampai di situ saja gitu. Oke, baik. Itu sampai situ saja. Telepon saya buka lagi. Masih ada sedikit waktu, 0248316686. Sebelum saya akan bacakan WhatsApp ya. Di 0816666686. Oke, saya bacakan dulu. Ini dari Ibu, tidak menyebutkan nama ya. 08122543 sekian. Assalamualaikum Kang, saya itu punya anak 2. Walaupun memang saya tidak bisa memberikan wakaf yang cukup besar, apakah ketika tanah saya digunakan sebagian halamannya untuk halaman masjid ini termasuk wakaf? Silahkan, tapi jangan dijawab dulu, saya angkat telepon juga sekaligus. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Silvi. Silahkan. Ya, alhamdulillah kita bertemu walaupun ini benar-benar terakhir ya. Singkat ya, Pak Irwan ya. Ya, beginilah. Ketemu Mbak Silvi cuma lihat di channel YouTube aja. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah ditemukan yang bertanya Pak tentang hukum aborsi besar-besarnya begini. Ada kejadian Pak, seorang perempuan yang bekerja di Batam lah, bekerja apa tadi ya tadi ini, tiba-tiba pulang dalam posisi hamil. Yang entah siapa yang hamilnya kan tidak terus, sehingga dia melakukan aborsi dengan dasar tuduhan didukung oleh orang tua. Kenapa demikian? Daripada anak laki lahir katanya dalam keadaan misalkan jadi gimana ya, jadi cemoohan atau anak haram, lebih baik katanya digugurkan saja. Nah, bagaimana hukum bisa? Apakah termasuk dosa besar Pak? Karena ke dalam aborsi dengan alasan seperti itu. Oke, baik. Kan misalkan anak lahir itu dalam nafsu bersih yang tetapi kenapa anak yang menjadi imbasnya, sedangkan baik. Terima kasih Pak Irwan, kami sudah mendapat poinnya ya. Ini dari Pak Irwan dan ada di WhatsApp yang sudah nanti, silakan. Jadi ini langsung dijawab yang Pak Irwan atau Pak Irwan dulu? Yang WhatsApp dulu ya Kang ya. Yang WhatsApp dulu ya. Yang WhatsApp dulu tadi dia tidak punya banyak lahan, tapi salah satu tanahnya itu dibuat halaman masjid. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai wakaf gitu kan? Itu wakaf. Jadi untuk kemaslahatan umat itu bisa dikategorikan wakaf. Dengan catatan tanah yang tadi sudah dibuat halaman masjid itu kemudian dipecah. Kalau misalkan wah Pak saya nggak punya uang untuk memecah itu karena saya nggak ada uang, ya minta kerjasama dengan nazir, bilang Pak Nazir saya wakafkan ini kan tanah ini kan milik saya ini buat halaman masjid, silakan dipecah diukur gitu. Jadi yang rumah saya sebelah mana, kemudian ini tanah yang untuk rumah saya, halaman rumah saya, kemudian yang sebagian ini untuk masjid, silakan digaris, diukur. Nanti sertifikatnya itu dipecah jadi 2. Yang satu untuk milik saya, satu langsung saya wakafkan ke masjid. Boleh nggak? Boleh. Nanti di urusannya itu nanti sampai ke BPN. Jadi setiap wakaf, untuk merubah sertifikat wakaf itu, nanti masuknya ke BPN.
Nah, setelah masuk BPN itu nanti status wakafnya akan terlihat. Jadi status tanahnya sudah bukan hak milik, tetapi menjadi wakaf. Nah, karena tadi kan dibagi dua ini. Berarti yang sebagian yang memang itu adalah tanah rumah, kemudian halaman sebagian, itu nama sertifikatnya adalah sertifikat ibu atau siapa tadi yang bertanya. Lah, yang sini itu menjadi sertifikat wakaf. Dengan kita harus mempersiapkan pertama sertifikat wakafnya, tanah wakafnya, kemudian sertifikat tanah hak miliknya maksud saya. Kemudian akta ikrar wakafnya, kemudian KTP-KTP yang berkepentingan, misalkan wakifnya, kemudian ada nazirnya, itu harus segera dibikin di KUA untuk membuat akta ikrar wakaf. Karena kan nanti untuk menjadi bahan di BPN itu salah satunya adalah akta ikrar wakaf yang sudah dibuat atau yang sudah diterbitkan oleh KUA. Dan itu sudah wakaf. Jadi kalau memang dari pihak ibu dan keluarga sudah sepakat, ya udah ini wakafkan gitu. Jangan terus pasrah misalkan lu, aku kira tahu ngomong wakaf, tapi kok ini gawe halaman masjid ya piye nanti. Kalau seperti itu nanti kedepannya itu nanti akan berbahaya. Berbahayanya adalah nanti jangan-jangan anak-anak nggak ingin mewakafkan. Kayak kasus di mana-mana itu nanti malah ditutup nanti halamannya nggak ada masjidnya. Kenapa? Karena ini bukan milik masjid, ini adalah milik pribadi ya gitu. Bahkan nanti kalau ada sebagian masjid yang sudah tanahnya masjid itu yang sudah dibangun masjid ternyata milik warga yang tidak diwakafkan, nanti jadi di blok itu. Jadi tanah ini milik keluarga. Bahkan kalau satu masjid ternyata bukan tanah wakaf, artinya tanah warga yang dijadikan masjid, tapi niatnya sih wakaf orang tuanya dulu. Tapi belum ada akta ikrar wakafnya, belum ada sertifikat wakafnya, lalu tulisannya masjid dijual gitu kan. Karena apa? Tanahnya ini bukan tanah wakaf, kan bahaya. Itu kalau tanah memang ribetnya begitu, harus ada sertifikat wakaf dan itu harus jelas gitu. Ngoten nggih. Jadi silakan untuk Pak Irwan itu kenapa orang yang hamil di sana itu kemudian itu bukannya di Batam misalnya, itu kan perumpamaan. Seandainya ada seorang ibu atau ada perempuan muda yang hamil dari anak yang di luar nikah, atau dia sudah punya suami tapi yang hamil bukan suaminya, repot juga nih. Nah, ini yang paling abu-abu itu sebetulnya yang punya suami tapi anaknya itu bukan anak suaminya. Ada ini kasus seperti ini. Dan ini berbahaya. Hasil perselingkuhan gitu, seorang istri nggak pernah ditemui suaminya, mungkin suaminya luar kota LDR ya, kemudian istrinya bisa hamil. Tanya, lu kok kamu bisa hamil? Apakah bisa ditransfer kali ya? Maksudnya bisa lewat online kan nggak mungkin. Iya ya, kok bisa ya? Berarti saya bukan dengan jenengan, saya bukan dengan orang lain. Nah, repotnya. Ini yang berbahaya. Kalau yang jelas-jelas misalkan orang single, kemudian dia hamil, kemudian ini kan jelas dia sendiri yang salah, tidak ada hubungan dengan orang lain, kecuali dengan yang menghamili tadi. Sudah berdosa, tapi dibunuh, ini kan tambah dosa besar itu. Dosa membunuh kan, karena janin yang sudah di dalam kandungan itu tidak boleh dibunuh, itu harus diterima. Konsekuensinya memang ya hukum masyarakat ya. Jadi hukum adatnya itu nanti ketika lahir pasti orang bertanya siapa bapaknya kan begitu. Nah, makanya kalau untuk supaya tidak terjadi hal demikian ya jangan melakukan hal-hal yang di luar ketentuan lah. Tapi kalau misalnya ini sudah terlanjur Pak, saya udah terlanjur menggugurkan bayi ini, ya berarti jenengan sudah terlanjur dosa dong. Gitu kan. Dosanya dua. Yang pertama adalah dosa prosesnya itu namanya perbuatan zina, yang kedua adalah dosa membunuh kandungannya. Jadi tidak ada hukumnya membenarkan hal itu ya Kang ya? Tidak ada. Daripada saya malu, mendingan saya daripada nanti lahir jadi anak haram saya gugurkan. Nggak ada. Itu kan kata-kata emosi lawamah kita. Jadi sebagai manusia kan punya nafsu ya, nafsul amarah, nafsul lawamah sama nafsul mutmainnah. Nah, ketika kondisi sudah melakukan seperti itu dan kondisinya hamil, maka kita tidak boleh amarah, tidak boleh lawamah, tapi kita mutmainnah. Kita kembalikan kepada Allah. Kita bertobat. Tobatnya begini, ya Allah saya bertobat, saya tidak akan ulangi ini lagi, tapi ini anak saya ini gimana? Ya udah saya tunggu sampai lahir, kemudian akan saya didik, saya akan berbuat yang lebih baik daripada ini. Gitu, malah sekalian dibunuh. Kayak sudah jatuh, tertimpa tangga. Sudah dosa, tambah dosa gitu. Gitu. Baik, itu tadi ya. Terima kasih Kang pagi hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi minggu depan ya Kang ya. Insya Allah. Baik, sehat selalu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau wakaf uang saja. Tadi ya sudah dijelaskan bagaimana tata caranya pendengar. Jadi insya Allah kalau kita bisa mewakafkan dalam bentuk apapun, uang sekalipun 50.000 ini, amalnya ini bisa sampai kapanpun tidak putus begitu. Seperti ujar Kang Kolil Hadi tadi.